Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Oleh Ferhat dari kelas 12 TKJ 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan cara membuat limitasi bandwidth menggunakan QU. Baik, langsung saja masuk pada tahapannya. Yang pertama, siapkan dulu satu buah mikrotik, lalu cabut kabel Ethernet dari PC dan sambungkan pada port 1 mikrotik. Lalu yang kedua, sambungkan konektor RJ45 dari port 2 mikrotik pada port internet di PC. Baik, jika sudah, langsung saja masuk pada aplikasi Winbox. Setelah itu kita klik kode yang muncul pada bagian Netbox, lalu kita klik Connect. Jika sudah masuk seperti ini, kita langsung pilih menu sistem, lalu pilih Reset Configuration dan aktifkan semua centangnya, lalu kita klik Reset Configuration. Pada bagian ini, kita harus menunggu beberapa saat untuk menghubungkan ulang. Lalu, pada bagian ini kita klik refresh dan klik kode yang muncul kembali dan kita konekkan kembali. Jika sudah, kita kembali pada menu sistem, lalu pilih bagian identity dan kita isi dengan nama IJ underscore nama underscore kelas. Lalu apply dan OK. Setelah itu kita masuk pada menu interface, lalu klik Ether 1 dan ganti nama menjadi internet underscore nama underscore kelas. Setelah itu apply dan OK. Lakukan kembali, kita klik Ether 2, lalu ganti nama menjadi BAJ underscore nama underscore kelas. Setelah itu apply kembali dan OK. Berikutnya ubah nama Ether 3 menjadi BMR underscore nama underscore kelas. Setelah itu apply dan OK. Berikutnya ubah nama Ether 4 menjadi BIJ underscore nama underscore kelas. Setelah itu apply dan OK kembali. Setelah itu aktifkan pada bagian WLAN, lalu ubah nama WLAN menjadi wireless underscore nama underscore kelas. Setelah itu masuk pada bagian wireless, lalu ubah modenya menjadi AP Bridge, dan ubah band menjadi 2GHz BGN, dan ubah SSID-nya menjadi hotspot underscore nama underscore kelas. Lalu di apply dan OK. Jika sudah, masuk pada menu IP, lalu pilih DHCP client dan klik tanda plus, lalu pilih interface pada bagian internet. Setelah itu apply dan OK. Lalu masuk pada bagian IP address, setelah itu tambahkan IP dan masukkan IP 195.168.21.1/24. Lalu dengan menggunakan interface BAJ. Setelah itu apply dan klik OK. Lalu setelah itu klik copy, lalu masukkan kembali address dengan IP 196.199.21.1/24 dengan interface BMR. Setelah itu apply dan OK. Jika sudah, masukkan kembali IP address dengan IP 197.200.21.1/24 dengan interface BIJ. Jika sudah, langsung saja apply dan klik OK, lalu copy kembali. Jika sudah, langsung saja tambahkan IP address kembali dengan IP 192.201.21.1/24 dengan interface wireless. Jika sudah, kita konfigurasi DHCP server dengan masuk pada menu IP, lalu klik DHCP server. Setelah itu klik DHCP setup. Setelah itu pilih interface BAJ, lalu klik next. Setelah di next semua, pada bagian klien diubah menjadi angka 36.
Jika sudah, masuk kembali pada bagian DCP Setup. Setelah itu ubah interface menjadi BMR dan pada bagian klien ubah menjadi 36. Setelah itu di next kembali dan oke. Lalu lakukanlah kembali hal yang sama dan ubah interface menjadi BIJ. Lalu ubah klien menjadi 36, setelah itu di next lagi dan oke lagi. Setelah itu lakukan kembali hal yang sama, lalu ubah interface menjadi wireless. Lalu pada bagian klien kita ubah menjadi 100. Setelah itu di next saja dan oke. Setelah itu kembali lagi pada menu IP, lalu pilih firewall, dan pada menu NAT, klik tanda plus, setelah itu ubah chainnya menjadi Ethernet, dan pada out interface-nya menjadi internet. Ubah actionnya menjadi masquerade, setelah itu apply dan oke. Berikutnya pilih menu new terminal, setelah itu kita ping ke 8888. Jika sudah reply semua seperti ini, berarti berhasil ping pada mikrotik. Berikutnya kita ping pada bagian command prompt. Lalu masukkan kembali perintahnya ping 8888. Jika sudah reply semua seperti ini, artinya mikrotik sudah terhubung. Lalu kita tes kembali ifconfig spasi /all untuk melihat IP-nya sudah cocok atau belum. Di sini kita bisa lihat IP pada command prompt dan mikrotik sudah cocok, artinya sudah terhubung. Berikutnya kita coba tes pada IP lab BMR dengan cara pindahkan kabel konektor RJ45 pada port 3 di mikrotik. Jika sudah terhubung, pada bagian inbox harus kita reconnect. Jika sudah terhubung kembali seperti ini, berikutnya kita tes lagi pada bagian command prompt dengan cara ifconfig release terlebih dahulu, setelah itu ifconfig renew, lalu kita cek dan kita cocokkan kembali apakah IP sudah cocok dengan IP di mikrotik lab BMR atau belum. Kita lihat kembali di sini IP pada command prompt dan IP pada lab BMR sudah cocok. Artinya keduanya telah terhubung. Berikutnya kita tes pada port 4 di mikrotik untuk mengecek apakah IP pada wireless dan IP pada command prompt sudah cocok atau belum. Jika sudah dipindahkan, kita konekkan kembali pada mikrotiknya. Setelah itu kita masukkan kembali ifconfig release, lalu ifconfig renew. Setelah itu kita cocokkan kembali IP-nya pada command prompt dan pada wireless. Dan kita lihat di sini IP keduanya sudah cocok, artinya juga keduanya sudah terhubung. Jika sudah terhubung, kita langsung saja kembali kita tutup tabnya. Lalu di sini kita pilih menu QU. Pada menu ini kita klik tanda plus. Lalu kita ubah namanya menjadi limitasi underscore BIJ underscore nama underscore kelas. Lalu kita ubah targetnya menjadi BIJ underscore nama underscore kelas. Pada bagian max limit, kita masukkan limitnya 512K dan sebelahnya kita masukkan limitnya yang sama. Setelah itu kita klik apply dan oke. Lalu kita klik kembali tanda plusnya.
Lalu ubah namanya menjadi limitasi underscore BAJ underscore nama underscore kelas. Lalu pada bagian max limitnya kita ubah menjadi 256K dan sebelahnya kita ubah juga menjadi 256K. Lalu masuk pada bagian waktu. Pada bagian waktu kita aktifkan hari biasa saja. Lalu apply dan oke. Setelah itu kita klik tanda tambah kembali. Lalu kita ganti namanya menjadi limitasi underscore BMR underscore nama underscore kelas. Lalu targetnya kita ubah menjadi BMR. Lalu pada bagian max limit kita masukkan 128K dan sebelahnya pun juga kita masukkan 128K. Lalu pada bagian waktu kita aktifkan pada hari libur saja. Lalu apply dan oke. Setelah itu kita tambahkan kembali lalu ubah namanya menjadi limitasi underscore wireless underscore nama underscore kelas. Lalu ubah targetnya menjadi wireless. Pada bagian max limit, kita ubah menjadi 128K dan sebelahnya pun juga sama 128K. Lalu pada bagian waktu, kita aktifkan pada hari biasa saja dari jam 7 sampai jam 4 sore. Lalu apply dan oke. Lalu masuk pada bagian interface, lalu lihat pada bagian wireless, belum ada tanda R, artinya belum ada device yang terhubung. Langkah berikutnya, kita tes dengan cara menghubungkan WiFi pada HP. Apakah konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi telah berhasil atau belum? Kita cari di sini namanya hotspot Ilham dan sudah ada. Di sini sudah terhubung, artinya konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi telah berhasil. Berikutnya kita kembali lagi pada Winbox, lalu kita cek apakah sudah muncul tanda R atau belum. Dan di sini sudah ada tanda R, artinya sudah ada device yang terkonek dan sedang running. Langkah terakhir yaitu backup file dengan cara masuk pada menu files, lalu pilih pada bagian backup, lalu isi namanya dengan QU underscore nama underscore kelas. Setelah itu backup. Backup file telah berhasil dilakukan. Artinya konfigurasi limitasi bandwidth telah berhasil kita lakukan. Sekian tutorial limitasi bandwidth dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.